Pemirsa, riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menemukan adanya kesalahan jumlah bakal calon anggota legislatif yang masuk daftar calon sementara atau DCS yang diumumkan KPU. Formapi menemukan data daftar calon sementara DCS yang ditetapkan KPU sebanyak 9.925 orang tidak sinkron. KPU mengakui adanya kesalahan saat input data. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan seharusnya data bacalek di DCS berjumlah 9.919 orang, bukan 9.925 orang. Ada kesalahan input data sehingga tidak sinkron jumlah bacalek di DCS. Adapun kesalahan data hitung atau input terjadi pada 3 partai politik, diantaranya Gelora, Garuda, dan PBB. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan daftar caleg sementara dan tentunya juga jelang pemilu, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Idam Holik selaku Komisioner KPU. Selamat sore Pak Idam. Pak Idam, kami belum bisa mendengar audio Anda. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, Pak Idam, seperti yang kita saksikan sebelumnya, kami ingin konfirmasi, apakah data yang sebelumnya disebutkan tidak sinkron saat ini sudah direvisi oleh KPU? Kewajiban KPU itu adalah memberikan informasi yang akurat dan aktual. Oleh karena itu, kami apabila memang didapati dalam publikasi kami ada data yang tidak tepat, maka kami segera harus menyampaikan kepada publik klarifikasi, dan hal tersebut sudah kami sampaikan. Jadi total caleg dalam DCS untuk pemilu anggota DPR RI dari 18 partai politik peserta pemilu itu jumlahnya 9.919 ya. Dari komposisi tersebut persentase keterwakilan perempuan atau caleg perempuan itu sebanyak 37,11%. Baik, ini sudah final ya Pak, bisa dipastikan tidak ada kesalahan atau revisi lagi 9.919 DCS. Ya, 9.919, dan kami sudah sampaikan itu secara terbuka dalam rangka memenuhi informasi publik yang akurat dan aktual. Baik, Pak Idam, terkait DCS ini ada sejumlah pihak yang meminta KPU mengeluarkan data-data keterangan calon-calon yang pernah menjadi tersangka kasus pidana. Bagaimana tanggapan dari KPU? Terkait dengan calon anggota legislatif, dalam hal ini calon anggota DPR RI yang telah kami umumkan dalam DCS, itu ada sebanyak 52 calon anggota DPR RI yang mantan terpidana dengan ancaman minimal ancaman 5 tahun atau lebih ya. Baik, setelah kemudian adanya rilis DCS ini, apa yang menjadi tahapan selanjutnya Pak Idam? Sebagaimana telah kami sampaikan kepada pemilih Indonesia ataupun publik pada umumnya, bahwa tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 selama 10 hari kami membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya terhadap DCS yang diumumkan baik oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KIP Aceh, ataupun KPU atau KIP Kabupaten Kota se-Indonesia, dalam hal ini 508 kabupaten kota se-Indonesia. Kami ingin mengajak kepada masyarakat jika memang memiliki bukti-bukti yang relevan atas dugaan adanya ketidaktepatan dalam penggunaan administrasi persyaratan bakal calon, masyarakat bisa menyampaikan masukan dan tanggapannya kepada kami KPU melalui Info Pemilu ya. Itu adalah website khusus yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di masa masukan dan tanggapan ini. Tentunya dalam penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tersebut terhadap DCS ya, tidak hanya bukti-bukti yang relevan, tapi juga harus dilengkapi dengan KTP elektronik. Dan kami akan melindungi para pemberi masukan dan tanggapan tersebut. Pak Idam, kami ingin dalami kembali soal DCS yang merupakan mantan napi ataupun tersangka kasus pidana. Apakah ini nantinya akan dirilis secara terbuka, Pak, kasus-kasus yang menjeratnya dan sebagainya? Terkait dengan hal tersebut, nanti pada saat DCT ya,
kita akan sampaikan kepada publik sebagaimana dahulu juga pada saat masa pencalonan pemilu legislatif untuk tahun 2019, tepatnya pada bulan September 2018 minggu ketiga, karena waktu itu DCT diumumkan pada tanggal 21 September, maka KPU RI juga menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat Indonesia. Saat ini proses pencalonan masih berlangsung dan saya yakin pemilih di daerah pemilihannya masing-masing sudah mengidentifikasi calon anggota legislatif DPR RI dalam DCS yang kami umumkan, karena memang kami selain mengumumkan di surat kabar, kami juga menyampaikan ini di portal kami, ya, website kami ataupun media sosial kami, dan kami diseminasikan ini secara luas kepada seluruh masyarakat melalui berbagai jaringan. Baik, tentunya kita kawal terus penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Pak Idam Holik sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore.